Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Berikut adalah jawaban dari kelompok kami. Penerapan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Evaluasi peserta didik berdasarkan perilaku yang terlihat. Guru memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Penerapan teori belajar sosial kognitif. Meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman, mendorong diskusi berdasarkan topik materi yang diajarkan, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Penerapan teori belajar konstruktivisme yaitu, pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Pertanyaan selanjutnya adalah, berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Model pembelajaran inquiry learning. Siswa sebagai subjek belajar dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercayai, dan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari. Siswa dibebaskan untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa ada rasa takut akan terjadi kesalahan. Contextual teaching learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa, sehingga mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari. Problem-based learning yaitu menetapkan masalah di awal pembelajaran, selanjutnya masalah dibahas oleh siswa secara mandiri atau berkelompok. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengasumsikan berbagai perspektif dan mengevaluasi masalah. Dalam masalah ini akan menjadi situasi di kehidupan nyata yang mungkin dialami siswa di masa depan. Learning Cycle 5E. Melalui model pembelajaran Learning Cycle 5E mampu mengonstruksi pengetahuan awal peserta didik pada kedua kelas sampel. Namun masih ditemukan beberapa peserta didik yang nilai kuisnya di bawah nilai rata-rata yang disebabkan minat belajarnya masih rendah. Tahapan pembelajaran dalam penelitian untuk kelas eksperimen sebagai berikut. Yang pertama, engagement, kedua, exploration, ketiga, explanation, keempat, elaboration, dan kelima, evaluation. Berikut ini adalah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa dengan gambaran kasus sebagai berikut. Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses.
Tania merupakan anak yang masih berumur 7 tahun. Anak usia 7 tahun masih berada pada tahap praoperasional. Cara berpikir anak pada fase praoperasional bersifat tidak sistematis dan tidak konsisten. Karakteristik pada tahap perkembangan praoperasional yaitu kemampuan berbahasa dan penguasaan terhadap konsep telah berkembang, namun tidak untuk berpikir konseptual. Berdasarkan kasus yang dialami oleh Tania, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat disebabkan oleh sifat, kebiasaan, kemauan, ketekunan, kecerdasan, kondisi fisik dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan oleh orang tua, guru, lingkungan belajar, sarana dan prasarana. Adapun solusi yang dapat diberikan kepada Tania yaitu melakukan pendekatan terhadap Tania, berbicara dengan orang tua Tania terkait kondisi Tania dalam bidang akademik, menyediakan pembelajaran yang menyenangkan, menerapkan metode belajar sambil bermain, mengapresiasi setiap hasil yang telah dilakukan oleh Tania. Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Umur 16 tahun adalah usia pertengahan remaja yang kini telah berada pada kelas 1 SMA. Usia 16 tahun akan mempertahankan keinginannya yang dibarengi dengan alasan. Namun di usia ini, sikapnya masih impulsif atau tidak dipikirkan matang-matang serta belum mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Di sisi lain, anak usia 16 tahun juga sudah mulai berpikir apa yang ia suka. Di usia ini pun mereka lebih suka berkumpul dengan teman-temannya. Anak yang berusia 16 tahun biasanya membutuhkan seseorang untuk bercerita dan berkeluh kesah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sampit pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perhatian orang tua sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Solusi yang dapat diberikan kepada Robert yaitu, guru melakukan pendekatan kepada Robert. Guru berupaya masuk ke dalam kehidupan Robert untuk mengetahui hal yang terjadi dalam kehidupan Robert, memberikan motivasi kepada Robert, menjelaskan pentingnya pendidikan untuk masa depan Robert. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.